A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah muslimah seluruh raya rahimakumullah, dan bapak-bapak yang berkenan untuk hadir juga pada siang hari ini. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk membicarakan satu bahasan yang sangat penting, sangat penting sekali, yaitu berkaitan dengan kiat-kiat atau cara-cara. Secara teori nanti saya sampaikan, secara praktek nanti kita usahakan bersama-sama. Kita sifatnya saling mengingatkan dan saling mendoakan di antara kita. Bukan berarti saya sudah baik, bukan berarti saya sudah lebih baik daripada bapak dan ibu, tapi kita saling mengingatkan, saling mendoakan di antara kita. Nanti akan kita bahas bersama cara-cara yang harus kita lakukan supaya Allah mencintai kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan Allah tidak mencintai kita. Dan banyak orang-orang di Solo ini yang tidak dicintai oleh Allah. Banyak sekali. Pembioan, banyak sekali di Solo ini yang tidak dicintai oleh Allah. Semoga pertemuan kita siang hari ini inspiratif, membuat kita berpikir, membuat kita berupaya untuk merealisasikan bahasan kita pada siang hari ini. Wa ala kulli hal, semoga Allah meridhoi pertemuan ini, dan insya Allah datangnya kita ke Masjid Ibadur Rahman ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai Bapak dan Ibu. Materi yang akan kita pakai sebagai dasar untuk mengembangkan pembicaraan kita adalah satu hadis Nabi yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 27, hadis ke-1. Bab ke-27 itu judulnya tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Saya ulangi. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang ibu-ibu yang membawa kitab Riyadhus Shalihin, dibuka daftar isi, lalu dicari bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Pastikan ketemu. Lihat halaman berapa, dibuka, lalu diurutkan hadis yang ke-1. Hadis yang nomor 1 itu yang akan kita bahas
siang hari ini. Secukupnya nanti. Ya minimal biasanya kalau pengajian itu bagusnya itu 1 jam. Kalau 2 jam sudah terlalu capek. Kecuali sangat menarik pengajiannya. Kalau sangat menarik bisa sampai 5 jam pun nggak terasa. Ya minimal 1 jam. Baik, monggo sekarang untuk yang mencatat, yang ingin mendokumentasikan pertemuan ini, silakan disiapkan catatannya. Saya akan mulai membacakan hadisnya sekarang. Hadisnya itu panjang. Hadisnya panjang. Untuk itu saya mohon izin untuk langsung membacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Sesuatu yang paling aku sukai dari yang dikerjakan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yaitu apabila ia mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini yang nomor 1. Jadi yang nomor 1, kalau ada orang namanya Hanif dan Mas Asep aku lihat. Kalau ada orang namanya Hanif dan Mas Asep, kalau 2 orang itu ingin dicintai oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah Hanif dan Mas Asep tadi itu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka, pada 2 orang itu. Ini ya, jadi saya ulangi, sesuatu yang paling aku sukai dari yang dikerjakan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yaitu apabila ia mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Seperti itu. Lalu sekarang yang selanjutnya, yang nomor 2, seseorang itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Itu yang nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1 tadi, Hanif dan Mas Asep harus melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Lalu yang kedua, supaya Allah mencintai Hanif dan Mas Asep tadi itu, maka Hanif dan Mas Asep tadi itu sebaiknya senantiasa selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi insya Allah akan mencintai orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tetapi Allah akan lebih cinta, lebih sayang, lebih senang kepada hamba-hambanya yang juga melakukan amalan-amalan sunnah. Titik. Itu yang nomor 2. Lalu yang berikutnya, yang nomor 3,
Bapak dan Ibu, attention please. Yang nomor 3 ini nanti ada 4. Jadi nomor 3 itu ada 4. 3A, 3B, 3C, 3D. Sekarang kita masuk yang 3A. Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar. Itu 3A. Jadi kalau Hanif dan Pak Asep itu ingin dicintai oleh Allah, maka kalau Hanif dan Pak Asep itu mendengarkan suara-suara yang baik, maka dia akan mendengarkan. Tapi kalau ada suara-suara yang tidak baik, ketika Allah tidak menyukainya, Allah tidak mencintai suasana seperti itu, maka Hanif dan Pak Asep tidak akan ikut mendengarkan suara-suara itu. Misalnya setelah pengajian ini, berarti ibu-ibu semua mamnu, dilarang untuk nonton acara-acara TV yang isinya ghibah. Berhenti. Nanti tidak disayang oleh Allah. Saya sudah lama sih tidak nonton TV, jadi tidak tahu. Tapi dulu ketika saya tahu, sekitar 15 tahun yang lalu saya masih nonton TV, ya ada acara misalnya ya ini direkam ya, nanti tidak enak, tidak jadi. Nanti tidak enak. Ada acara-acara ngerumpi, ghibah, itu Allah tidak suka. Membuka aib orang lain, membuka kejelekan orang lain, dan ditonton se-Indonesia mungkin. Nah, maka suara-suara semacam itu Allah tidak suka. Apabila Hanif dan Pak Asep ingin dicintai oleh Allah, maka mereka berdua tidak mungkin akan mendengar suara-suara seperti itu. Titik. 3B sekarang, 3B. Aku merupakan penglihatan yang ia pergunakan untuk melihat. Itu yang 3B. Jadi yang 3B ini melibatkan penglihatan. Hanif dan Pak Asep akan mempertimbangkan apabila ada objek, ada sesuatu yang bisa dilihat, maka Hanif dan Pak Asep akan mempertimbangkan apakah kalau aku melihat seperti ini Allah suka, apakah kalau aku melihat seperti ini Allah akan marah. Itu jadi pertimbangan. Contoh, ada sekarang pandangan yang tidak bagus. Misalnya acara-acara, ini direkam ya, direkam itu memang membuat tidak bebas, tapi tidak apa-apa. Direkam ngoten niku kok pengajiannya di sini diantemi tempalur menika, sesuk ngantem ini. Sudah berulang kali seperti itu. Jadi pengajiannya di sini, tahu-tahu ada yang nonton, besok dipalur mau diantemi orang saya. Wingi ngene to, nah. Tapi tidak apa-apa, diantemi tidak apa-apa. Jadi kalau ada penglihatan yang tidak bagus, kita ditimbang-timbang, kita mempertimbangkan apakah Allah suka dengan kita melihat seperti itu. Misalnya nonton bola sampai jam 2 malam atau mulainya jam 2 malam, bola Piala Dunia misalnya. Terus karena nonton bola itu
maka subuhnya keter. Bangun subuh terganggu. Mungkin satu, tidak berangkat ke masjid. Mungkin dua, tidak jadi jamaah. Yang lebih jelek lagi, mungkin sholat subuhnya jam 5:30. Mungkin yang lebih jelek lagi, lebih buruk lagi, mungkin orang sholat subuh. Jadi, melihat bola menjadi tidak baik. Tidak usah nonton bola. Sing paling abot sing ngomong. Sing paling abot sing ngomong. Dulu saya suka bola. Tapi mungkin ya faktor U ya, perjalanan faktor U. Usia sudah banyak, sehingga sekarang merasa sayang-sayang kalau nonton bola. Iman-iman waktunya terbuang habis karena nonton bola diperebutkan 22 orang. Nek menang MU ya arep ngopo? Nek menang Barcelona ya arep ngopo? Arep ngopo nek menang Barcelona? Nek menang Indonesia karo Filipina, menang Indonesia 100 wis umpamane. Arep ngopo? Nek menang Filipina ya arep ngopo? Bagi saya sudah tidak ada pengaruhnya. Jadi bagi saya Bapak-bapak, nonton bola yang menyebabkan subuhnya keter itu berarti tontonan yang tidak baik. Tidak perlu menonton seperti itu. Kalau mau menonton, tolong pertimbangkan Allah menyukai atau tidak dengan apa yang kita tonton itu. Itu yang 3B. Yang 3C sekarang. Aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk menyerang. Ya. Jadi yang 3C melibatkan tangan. Jadi tangan itu mau dipakai apa? Itu mempertimbangkan Allah suka atau tidak. Gitu. Contohnya dia ya. Ngeten. Nanti diedit lah. Misalnya kira-kira berbahaya diedit. Ibu-ibu, saya mau tanya. Kalau ibu tidak tahu ya sudah. Kalau ibu tahu tolong dijawab. Kalau kue keranjang itu dibuat dalam rangka apa? Hari Raya Imlek. Oke ya, yakin ya? Yakin. Pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada Hari Raya Imlek, apakah kue keranjang itu dibuat? Nah, tidak. Saya juga sudah bertanya banyak orang, jawabannya tidak. Jadi ada 2 pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, apakah kue keranjang itu dibuat dalam rangka Hari Raya Imlek? Jawabannya ibu-ibu, ya. Pertanyaan berikutnya, tak balik. Apakah kalau tidak ada Hari Raya Imlek, apakah kue keranjang dibuat? Jawabannya tidak. Berarti supaya Allah mencintai kita, kita tidak usah membuat kue keranjang dan tidak makan kue keranjang. Berat loh ini loh. Waktu kan jagalan soal diantem iwok. Sekarang bulan Desember, sudah akhir-akhir Desember. Sebentar lagi Januari. Banyak orang yang memanfaatkan momen-momen Februari. Terus membuat kue-kue semacam itu. Nanti ibu silahkan tanya Google. Bagaimana filosofi kue keranjang? Tanya Google. Akhirnya saya menyimpulkan tidak boleh makan. Supaya Allah mencintai kita. Terus lagi, kita
tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal, tidak boleh. Ini juga berat sekali bagi saya. Ibu tidak ada efeknya, tidak apa-apa. Kalau di-share kemana-mana, saya bisa diantemi sama orang-orang Nasrani. Tapi Bismillah, saya sampaikan di Masjid Ibadur Rahman, Guru Assalam, hari Sabtu, tanggal 28 bulan Desember 2024, pukul 13.22 sekarang. Islam melarang untuk menyampaikan perayaan Natal. Agar Allah mencintai kita, kita tidak melakukan itu. Ada orang yang dulunya baik, tidak pernah mengucapkan seperti itu. Tetapi setelah menjadi pejabat, dia dituntut oleh publik untuk berani kepada Allah, untuk mengucapkan ucapan tadi, ucapan selamat hari Natal itu. Bahaya itu, sangat berbahaya. Kalau ada orang Islam yang seperti itu, Allah tidak cinta. Saya terbuka untuk diskusi dan nyaman. Nah, diskusi saya nyaman. Bersikapnya bagaimana? Ya udah, ya lakum dinukum waliyatin. Mereka beribadah, kita beribadah menurut agama kita masing-masing. Kita tidak mengganggu dan mereka tidak mengganggu kita juga. Sudah selesai seperti itu. Toleransi tidak boleh kebablasan. Ini viral tenan, aku diantemi tenan. Wong pirang-pirang sing ngantemi. Hari Selasa kemarin, sekarang hari Sabtu. Hari Selasa kemarin, saya pengajian dengan topik ukhuwah Islamiyah. Terus sampai berkaitan dengan berinteraksi dengan non-muslim. Saya sampaikan tetap lakum dinukum waliyadin. Setelah selesai pengajian, ada seorang pejabat di Solo yang nyedai saya, Pak Hanif, saya gimana ya Pak? Lah gimana toh jenengan? Saya kan ya karena pekerjaan Pak. Jadi saya diminta untuk memberikan sambutan di sana, sambutan di sini, sambutan di sana, di sini, gitu. Dan harus membacakan sambutan dari wali kota dalam rangka perayaan Natal. Gitu. Boleh enggak Pak Hanif? Saya tetap menyatakan enggak boleh Pak, enggak boleh. Nah ini kan tugas sebagai pejabat dan tugas negara Pak. Ya terserah panjenengan ngoten mawon. Ini jenengan apa ngojo-ojoki kula kon ngomong angsal, tetep mboten angsal kula. Saya menyatakan tetap enggak boleh. Gitu. Saya sayang nanti awal nek tidak suka sama kita gitu. Kalau sampai Allah tidak sayang sama kita, tidak suka sama kita, wah berat sekali. Oke ya, berikutnya yang 3D sekarang. Yang 3D, aku merupakan kaki yang ia pergunakan untuk berjalan. Yang keempat, yang 3D. Jadi kaki itu dipakai untuk kemana? Tolong dipertimbangkan. Jadi kalau piknik, misalnya piknik, ngejai anak-anak lagi, ngejai anak-anak yang masih SD, SMP gitu. Pikniknya, kalau ke Gunung Kidul, pantai, Bu, piknik ten pundi? Ten pantai niku Gunung Kidul. Datang mereka nonton apa? Dia nonton ombak Pak Hanif. Nonton ombak, melihat keagungan Allah,
melihat kekuasaan Allah. Oh nggih, betul napa-napa. Suatu ketika ada piknik lagi. Bu, badhe piknik ten pundi? Niki piknik napa niki? Niki piknik RT. Oh nggih, ajeng ten pundi? Nganu. Ajeng teng nganu. Candi Borobudur. Oh, ngoten to? Nggih. Derek mboten? Sinten kula? Pak Hanif. Mboten. Kula mboten derek. Lagi napa? Lah ten mriku kan kathah reca. Banyak patung. Lah no Pak Hanif dereng nate mriku, empun riyen pun nate. Riyen pas SD riyen pun nate mriku. Ning kan nggih perjalanan hidup kan ada progresnya. Ada belajar, ada ngerti, tambah ngerti, tambah ngerti, tambah ngerti, tambah ngerti. Tambah sepun ngerti. Ya kalau kita datang ke situ ya mau ngapain? Candi itu tempat beribadahnya agama lain. Atau ke tempat yang lain. Satu keluarga ke karaoke. Iki ya bahaya iki mesake sing ndek karaoke ra payu. Gitu. Jadi kaki dipakai untuk berjalan itu dengan mempertimbangkan Allah suka atau tidak suka. Kalau Allah suka, Allah cinta, monggo laksanakan. Tapi Allah kalau tidak suka, tidak cinta, jangan laksanakan. Sapa ngerti pas ngono kuwi dhewe mati. Pas ngoten ku dhewe mati. Oke nggih. Teorinya selesai. Teorinya selesai. Jadi, saya ulangi teorinya. Kalau ada orang namanya Hanif dan Pak Asep dan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang ada di sini, kalau ingin dicintai oleh Allah, maka menurut hadis ini dalam bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya, hadis yang ke-1 dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi adalah 1. Kita harus melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah pada kita. 2. Berusaha keras senantiasa selalu melaksanakan amalan-amalan sunnah. 3. Dalam berbuat, kita harus mempertimbangkan apakah Allah suka atau tidak. Dan perbuatan kita itu nanti pasti akan melibatkan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Pasti. Sebentar, tak slow dulu ya Ibu, tak slow dulu sekarang. Keluar dari pengajian dulu sekarang. Monggo sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, saya minta untuk membuka 3 ayat sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Nanti ayat yang kedua, lihat surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 179. Lalu yang ketiga, kita lihat surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya 36. Nanti ada sesuatu yang menarik dalam ayat-ayat itu. Oke nggih? Monggo sekarang kita lihat surat Al-Baqarah dulu. Surat yang kedua, ayatnya ayat 6
sampai 7. Saya bacakan sekarang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sekarang ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adabun adim. Gitu. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka telah ditutup, dan bagi mereka siksa yang besar. Yang perlu ibu cermati adalah hati, pendengaran, penglihatan. Ya, titiknya itu ya, 3 itu ya. Tadi di sini, di sini tadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Sekarang ayatnya Al-Baqarah ayat 7, hati, pendengaran, penglihatan. Sekarang ibu-ibu lihat surat ke-7, surat Al-A'raf. Ayatnya ayat 179. Dilihat sekarang. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Dalam ayat itu ada kata-kata lahum kulubun. Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan hati dengan cara yang baik. Dan mereka juga punya mata, tetapi mereka tidak menggunakannya dengan baik. Dan mereka juga punya telinga, tetapi mereka tidak menggunakannya dengan cara yang baik. Jadi, surat Al-A'raf ayat 179 juga ada hati, penglihatan, pendengaran. Al-Baqarah ayat 7, hati, pendengaran, penglihatan. Al-A'raf, hati, penglihatan, pendengaran. Sekarang lihat, surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya ayat 36. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam ayat itu ada kata-kata innas sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, hati. Jadi ibu-ibu sekalian, wah ini keluar tuh emosional banget gitu. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan itu diputuskan dengan hati. Decision makernya, pembuat keputusannya adalah hati.
Organ tubuh yang mendukung hati adalah penglihatan dan pendengaran. Lalu eksekutornya adalah tangan dan kaki. Ini catatan yang penting. Jadi amalan sunnah akan dilakukan oleh Hanif dan Pak Asep dengan melibatkan ini 5, tidak hanya 4. Ini kan tadi 4, tambahi hati. Jadi penentu keputusan, pembuat keputusan adalah hati. Misalnya, aduh, seharian capek, nggak istirahat, jam 10:30 malam. Aku nek tidur, bablas sampai subuh ini. Teringat ayat. Coba sekarang dilihat ayatnya ya. Sekarang ini dilihat ayatnya. Surat Al-Isra ayat 79. Sekarang, dilihat sekarang. Surat ke-17 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terjemahannya, dan dari sebagian waktu malam sholat tahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sudah jam 10:30 malam, seharian tidak istirahat sejak sebelum subuh. Sejak sebelum subuh tidak istirahat sampai jam 10:30 malam. Kalau kepalaku tak seleh ke bantal, pas 5 menit les bablas tekan subuh. Kelingan ayate Al-Isra 79. Al-Isra 79. Tahu, dengan penglihatan tahu, dengan pendengaran tahu. Penglihatan lihat ayatnya, pendengaran sok mendengar orang bacakan ayat itu. Akhirnya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jenengan cintai kula nggih ya Allah. Kula tak salat tahajud sakniki. Mboten turu riyin. Nek turu riyin jenengan ngertos to ya Allah nek kula kesal. Ngertos to? Nah, kula nek turu riyin bablas. Pun sakniki kula tak salat tahajud. Ning jenengan ngertos to ya Allah nek kula kesal. Nah, maka saya akan sholat tahajud 2 rakaat. Gitu ya, oh enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya Allah ya. Karepmu. Sholat 2 rakaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, saya tak sholat witir sekarang. Tapi 1 rakaat. Boleh ya Allah? Sakarepmu. Berdiri 1 rakaat, salam, tidur. Insya Allah mendapatkan cintanya Allah. Yang amalan-amalan sunnah tadi dilaksanakan. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Teorinya selesai. Monggo sekarang kita masuk ke contoh-contohnya yang penting. Gini, mohon maaf ya sebentar ya bapak-bapak, saya tak ngurusi ibu-ibu dulu. Ibu, lo tanget bu kalian jenengan. Nek menutup aurat, niku hukume wajib, nopo sunah, nopo mubah, wajib. Nek wajib, lo tak tanget oleh bapak-bapak. Nek aurate bapak-bapak niku mulai king pundi tekan pundi. Dari mana saya mana Pak? Aurat bapak-bapak.
sampai 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 lutut toh, sampai lutut ya. Ya nek dianu ya biar nyaman bah lutut 2 cm. Jadi kalau ada bapak-bapak yang hadir di sini goes sepedaan hari Ahad pagi pakai celana pendek dan dari dengkul ke atas 5 cm kelihatan, itu dosa. Karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Gitu. Kita lihat ya, mungkin ibu-ibu ada yang suka badminton. Saya hanya menunjukkan kebetulan aja badminton. Saya ingat sama Muhammad Ahsan, tahu gak? Muhammad Ahsan, atlet badminton tingkat dunia, enggak tahu ya. Muhammad Ahsan dulunya ketika belum beristri, ketika masih lajang, mainnya biasa seperti orang lain. Jadi pakai celana di atas lutut kelihatan. Terus dia kan aslinya Palembang itu. Qadarullah punya istri, istrinya luar biasa, kemana-mana sekarang ikut, turnamen apapun istrinya ikut, dan istrinya udung gede gini ini. Jadi sekarang Muhammad Ahsan itu kalau badminton pakai celana pendek tapi pakai dekernya hitam sampai bawah, tutup sepatu, jadi tidak ada aurat yang kelihatan. Dan ternyata karena prestasinya yang luar biasa, tidak ada orang yang mencemooh gitu. Ada juga tak omong ke ora ya ben tak omong ke di UNS tempat saya kerja itu ada orang yang celana cingkrang, itu sunnah sih, belum sampai wajib. Celana cingkrang di atas mata kaki. Orang-orang mau mencemooh tidak berani karena dia seorang profesor dan prestasinya luar biasa sekali. Jadi mau mencemooh, kowe iki arep mencemooh aku, arep ngenyek aku, arep menghina aku ngopo? Kowe iki sapa? Prestasimu ya apa? Tak berani mencemooh. Jadi beranalogi dari laki-laki, perempuan juga harus menutup aurat. Makanya seperti tadi malam saya melihat seorang wanita yang sangat dibenci oleh Allah, Saya tahu Allah sangat membenci orang itu, tahu saya. Tadi malam saya sholat Isya di Masjid Al Hidayah dekat Jam Saren, belakang pom bensin. Terus pada Isya saya ada jadwal pengajian di Masjid Rohmah, Jalan Samratulangi, Manahan, belakangnya Manahan, Jalan Samratulangi, pinggir rel. Terus saya tadi malam tahu semua jalan rame. Akhirnya dari patung tembak itu, Tipes, Panularan, saya akhirnya lewat depan Sriwedari ngalor sampai Pentok, lalu kiri delalae belok kiri sepur lewat, antrian panjang sekali. Nah, Qadarullah itu saya tidak biasa mepet-mepet mobil depannya. Jadi saya kalau di belakang mobil ada kekhawatiran kalau glodor ke belakang. Jadi saya beri space sekitar 1 meter lah, 1,5 meter. Tahu-tahu tadi malam itu ada orang, saya pas maju gini, ada wong wedok loro goncengan, bus gini, wah, mau tabrak. Dari sini dari belakang ada motor berhenti di depan saya. Dan ibu-ibu, 2 wanita itu celananya mepet selangkangan, ada tatonya. Dia pun tak lungguh melih, tak lungguh saking jenengan sing ngatur-ngatur, kalau tak lungguh terus mawon. Niki mboten asli niku lho, kula nek ngeten mboten asli kula niku. Kula jane asline mboten butuh di nggih, kula jane pun ajeng mriku pun nggih kula niku kula kan terpancang niki, terpancang kudu di foto, di video.
Jadi mboten asli. Jadi tadi malam itu aku lihat 2 orang wanita nyebrang di depanku dan berhenti ya lumayan lama. Ya 1 menit lebih lah. Wong ngenteni rel sepur ya pon dhek mundur ya ora iso, maju ya ora iso. Lah kula nek lampune tak pateni malah piye? Tak urip kayak ketong, pupune sik ada tatonya sini ya, Bu. Ya kelihatan dong celananya mepet selangkangan loh. Itu. Saya yakin wanita itu dibenci oleh Allah. Itu. Karena tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Enggak pakai jilbab, Lah gitu. Nah, jadi menutup aurat itu hukumnya wajib. Dan saya sekarang ini sampai level kalau lihat orang tidak pakai jilbab, saya punya pikiran, neraka dia, pasti neraka. Tidak pakai jilbab. Kecuali kalau surat At-Tahrim ayat 8. Buka sekarang surat At-Tahrim ayat 8. Surat ke-66 ayat 8. Kecuali kalau dia sadar, lalu surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang bertaubatan nasuha, betul-betul taubat nasuha, betul sadar, tidak mengulangi lagi kesalahannya, maka insya Allah masih akan memberikan ampunan kepada orang itu. Tapi kalau sampai matinya dia tidak ada taubatan nasuha, seperti hari Kamis kemarin, barusan ada yang keluar tidak pakai jilbab sholat di sini. Dia meremehkan Allah. Tadi sholat pakai penutup aurat, dia keluar lepas. Saya kasihan dengan orang-orang seperti itu sekarang ini. Karena ada ayatnya, ada ayat Al-Qur'annya. Nah, kemarin juga ada orang yang meninggal dan orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia tidak pernah sholat. Jadi orangnya itu tidak pernah sholat. Lalu Pak Dijoko tanya sama saya, nama asli itu Pak Dijoko itu, Pak Hanif, saya mau tanya, saya bingung ini di sini. Saya di sini dituakan Pak Hanif, saya dijadikan tempat bertanya jamaah sini. Ini kemarin ada yang meninggal dan orangnya tidak sholat. Tapi katanya dulu waktu kecil pernah sih dia sholat. Dia juga pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat pernah. Kalau semacam itu disolatkan apa enggak Pak Hanif? Tanya ke saya seperti itu. Terus kalau ada orang seperti itu, kita buka sekarang ayatnya. Surat An-Nisa, surat yang ke-4, ayat 137, 138, langsung 145. Disiapkan dulu ayatnya. 137 dan 138 saya bacakan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila.
Langsung 138. Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, lalu semakin bertambah-tambah kekafirannya, maka satu, Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. Dua, dan Allah tidak akan menunjukinya menuju jalan yang lurus. Itu 137. Sekarang masuk 138. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwa bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang beriman, kafir, beriman, kafir, terus seperti itu sampai meninggalnya, tidak melewati At-Tahrim ayat 8 ya. Tidak melewati At-Tahrim ayat 8 tadi itu, maka dia kasihan meninggalnya, tidak dicintai oleh Allah, dan dia terkategori sebagai orang munafik. Kalau orang munafik itu, kita lihat langsung sekarang 145 surat An-Nisa 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di lapisan paling bawah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, seperti itu ibu, bapak-bapak. Jadi kalau sampai meninggalkan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah, yang wajib terutama, sudah tidak ada cinta Allah kepada orang itu. Lalu sekarang langsung yang keempat, yang ketiga, ada 4 tadi itu. Pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Saya akan melaporkan satu kisah nyata yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Kita ambil pelajarannya. Suatu ketika ada jamaah pengajian saya meminta saya untuk memberikan tausiah pernikahan. Saya tanya, kapan pernikahannya kapan? Hari Rabu. Oh, tanggal sekian, harinya hari Rabu. Waktunya malam Pak Hanif. Oh, malam ya? Ya, hari Rabu. Tidak hari Ahad? Enggak, ini hari Rabu. Oh ya, kalau gitu saya harus izin pengajian yang lain dong. Please Pak Hanif, tolonglah sekali ini aja. Kan saya berharap anak saya menikah hanya sekali aja, dan tidak ada halangan apa-apa. Tolong Pak Hanif yang kasih tausiah. Saya bilang, ya, tapi nganu Pak, Bu, kalau pas jam 7 saya tidak bisa. Saya harus sholat Isya dulu. Oh, enggak apa-apa, Pak Hanif datang setelah sholat Isya, enggak apa-apa. Yang penting bisa dulu waktunya. Ya, insya Allah bisa. Tapi pokoknya saya sholat Isya dulu ya. Ya. Tapi Pak Hanif, tolong nanti sholat Isyanya di dekat tempat walimahan. Oh ya. Nah, tempat walimahnya di mana? Di Hotel Sunan. Panti Waluyo, kiri jalan. Nah, di situ. Terus saya sama Nurul Men saat itu, head. Terus saya bilang, pokoknya bar maghrib siap. Kowe rasa sholat rapopo, panjang kowe rasa sholat, aku tak sholat dewi ning masjid dekat Hotel Sunan. Terus sudah, saya setelah maghrib selesai, saya maghribnya sholat di pondok
sama santri-santri Pondok Ngeruki seperti biasanya saya kalau di rumah. Terus pulang rumah, berangkat ke dekat Hotel Sunan. Sholat Isya normal. Tapi yang namanya HP, telepon terus sama WO-nya yang nelpon. Udah sampai mana Pak? Udah sampai Mas, terus. Akhirnya selesai sholat Isya, saya ke Hotel Sunan, terus saya dijemput sama WO-nya. Saat itu saya keren loh Bu, keren saat itu, pakai celana hitam, baju putih saya masukkan, pakai jas, pakai kopiah yang hitam, bukan kopiah putih gini, bukan, keren pokoknya saat itu. Saya dijemput sama WO-nya, Pak Hanim, Mas, kula Pak Hanim, monggo Pak, masuk Pak, monggo. Agak telat sedikit, ya enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, monggo. Begitu masuk ibu-ibu, Pak, begitu masuk Pak, saya lihat wanita, pria, laki-laki, perempuan baur jadi satu. Mimike ketok kabeh. Nggak pakai jilbab. Tampaknya non muslim. Saya ada yang kenal, teman-teman saya ada di situ. Loh, Pak Anu kok masuk sini ngapain? Lah saya kon tausiah. Kon tausiah kok. Oh, gitu. Kon tausiah. Iya, satu diminta tausiah. Oh, ya. Lah kapan tausiahnya? Enggak tahu, nanti yang ngatur WO-nya. Akhirnya, ya Allah, ibu-ibu udah ambil pelajarannya ya. Besok nih ibu-ibu itu menikahkan putra-putranya. Jangan kayak gitu. Enggak boleh. Standing party enggak boleh. Kalau ambil sendiri prasmanan boleh. Prasmanan tapi balik lagi ke kursinya. Dan itu kami lakukan. Saya lakukan. Ketika saya menikahkan anak saya. Kursinya lengkap semuanya. Ketika makan ngambil sendiri-sendiri. Tapi terus duduk, tidak berdiri. Dan wah, musiknya ya Allah. Saya kecewa sekali sebenarnya saat itu. Terus saya diminta sama WO-nya, Pak Hanif, tunggu sebentar ya. Kami akan mengkondisikan ini semuanya. Kami kondisikan, nanti sudah kondusif, Pak Hanif nanti bisa tausiah. Oh ya Mas, saya nunggu di mana? Dan nunggu di sini aja. Pak nunggu di sini ya. Jangan ke sana-sana. Lah istrinya tadi mana? Walah, istriku sembuh ra ngerti ning ndi. Sama teman-temannya, kan ketemu sama temannya. Dulu ketemu teman-temannya yang menyayangkan juga dengan acara yang semacam itu. Terus saya duduk, dilalai ibu, dilalai bapak-bapak. Satu didudukkan di atas kursi, neng jejere panggung. Padahal di panggung itu ada yang nyanyi perempuan, nggak pakai baju lagi. Mas, gambar kita pikirannya jenengan. Niki ngeten niki bolong niki Mas. Mboten nganggo kotang nggih. Kula kon lungguh ten mriku niku. Kula njaluk pindah, jangan di sini aja Pak, nanti kami sulit mencarinya. Ini banyak orang udah duduk sini yo. Ya. Lah kula niku yo melek, yo merem. Ala kok kaya ngene. Mbok mau jane rasah nyanggupi iki, aku iso ketemu wong-wong kampung sewu, orang-orang yang solih yang pengajian sama saya pada maghrib sampai isya. Tapi ternyata saya cancel itu. Pada isya juga saya cancel pengajiannya di Kabangan. Hanya untuk acara itu. Jadi tak cancel semua karena acara itu tak kira-kira apik acarane. Lah pun kula ten mriku niku ta Mas. Lalu gue di atas kursi ini kira-kira ya 10 menitan. 10 menitan tuh lama loh. Akhirnya ibu-ibu sekitar 10 menit kemudian WO-nya mendatangi saya. Pak Hanif, saya tak matur ya. Nggih pripun Mas? Kapan kita tausiahnya? Dengan segala hormat pada Pak Hanif, tausiahnya di cancel.
dibatalkan, Pak. Oh, mohon maaf Pak Anil. Oh ya, terus aku pulang dan aku tidak makan, tidak minum sama sekali, tidak makan, tidak minum sama sekali. Allah pasti benci dengan acara itu, pasti berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Saya yakin dengan acara seperti itu, ya Allah, maem, selesai, tidak habis, saya lagi sana lagi, tidak habis, saya lagi, buang lagi, buang lagi, buang lagi. Jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Pembuangan-pembuangan melanggar aturan Allah. Ayat-ayat Al-Quran tabrak, hadis-hadis Rasul tabrak semua. Itu acara itu kemarin, beberapa hari Rabu yang lalu. Tidak Rabu kemarin, kira-kira ya 4 Rabu kemarin, bulan yang kemarin. Saya sampai rumah, saya langsung WA kepada panitia ngantenan itu. Mbak, aku kecewa sekali. Sampaikan, aku kecewa sekali. Ngopo pengajian seprono sprene renek kasih. Isin saya, isin. Malu sama Allah juga. Pengajian udah puluhan tahun yo. Gumun aku. Nah, jadi sudah jam 2 lebih. Tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih berpengajian. Intinya kalau ada orang namanya Pak Hanif dan Pak Asep ingin mendapatkan cintanya Allah, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan menurut hadis Rasul ini tadi. 1, laksanakan yang wajib-wajib dan jangan sampai ditinggalkan. 2, senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, selalu mempertimbangkan dalam seluruh perbuatan yang akan dilakukannya. Apakah Allah suka dengan perbuatan itu? Yang melibatkan pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki. Oke, ada yang mau berkomentar? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, tutup. Masya Allah, semua jasa kawan dan Ustaz atas waktu dan kemudian sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu, sebelum kita akhiri, kita buka sesi tanya jawab. Mohon barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelumnya apa yang sudah Ustaz Jamil tolong sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya? Monggo Ibu. Pakai mic ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Roma. Saya termasuk apa ya? Dikatakan malam sudah malam. Saya dari kecil Muslim. Masuk Muslimnya usia berapa? Saya setelah rumah tangga, saya yang... Sekarang anaknya sudah usia berapa? Anak saya sudah berumah tangga. Berarti sudah tidak mu'alaf. Ya, sudah tidak mu'alaf. Saya mu'alafnya itu anak saya kelas 3 SD. Nah, sekarang sudah tidak mu'alaf. Oh yes. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, keluarga saya itu kan dari non-Muslim. Kalau saat ini saya kalau ikut pengajian itu seperti yang tadi untuk berkerudung itu diwajibkan. Nah saya itu kalau berkerudung itu dalam pengajian cuma dalam pergi kemana, tapi kalau saya berkumpul dengan keluarga saya yang Nasrani, saya itu tidak boleh memakai kerudung. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal ini Pak Ustaz? Masalahnya kalau saya berkerudung itu dari keluarga saya itu tidak boleh. Jadi daripada saya itu dimusuhi, dimarahi dengan orang tua saya, kira anak yang belakang. Nah, saya juga mengikuti seperti yang
Muslim, Nggih. saya juga kadang berkerudung, kadang tidak. Nggih. Sampun? Itu Pak Ustadz Nggih. mohon Ibu bagaimana tetap di situ ya. Ibu tetap di situ ya. Tetap di situ. Terus sekarang Ibu pinjam Al-Qur'an. Ibu ngasih Quran? Boten. Sekarang pinjam Al-Qur'an. Dipinjemi. Dibuka surat At-Taubah, buka dulu. Surat kedua, surat ke-9. Surat At-Taubah ayat 24. Lalu yang membaca Ibu, jangan yang lain. Yang baca terjemahnya Ibu. Ini diambilkan milik masjid. Dibuka kesesan, Mbak. Tidak kelihatan pakai kacamata saya. Tapi aku tidak mau, kalau yang baca orang lain aku tidak mau. Yang baca Ibu. Ya, diambil dulu kacamatanya. Oke. Sebentar. Kacamatanya udah dapat. Oke. Ibu bisa duduk di mana ya? Situ atau agak ke depan sini, Bu? Ke depan lebih baik. Sip. Yes, monggo. Dibukakan dulu surat At-Taubah ayat 24. Surat ke-9 ayat 24. Baru dicarikan, saya akan membacakan ayatnya. Ibu Sinen, Bu, panjenengan, Bu? Ibu Woro. Bu Woro yang bacakan terjemahnya ya nanti ya. Jangan orang lain, Bu Woro yang bacakan. Sebentar Bu Woro, saya tak baca Arabnya dulu. Ayat 24. Surat At-Taubah, surat ke-9. Kelihatan toh, Bu? Udah pakai kacamata kok. 24 aja. Udah 24 aja. Sebentar, saya baca Arabnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Terjemahkan Bu Woro, pelan-pelan, enggak usah tergesa-gesa. Yuk. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Loh, gitu loh Bu. Bu Woro paham toh? Jadi kalau Ibu lebih ngeboti, aku tak arang nggo kudung weh. Aku ya kan ngeboti keluarganya. Wah, aku nek dinengke karo keluargaku piye ya? Aku nek dimusuhi karo ibuku piye ya? Aku nek dianggap anak durhaka piye ya? Tapi kalau Ibu pakai jilbab, dianggap durhaka kepada ibunya, orang tuanya. Nek Bu Woro tidak pakai jilbab, durhaka kepada Allah, gitu loh. Iya toh Bu? Iya toh Bu? Oke, sekali lagi dibaca pelan-pelan, dihayati, diputuskan sendiri. Yuk, baca ulang. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya,
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ada. Diserahkan kepada Bu Woro jawabannya. Saya hanya menyatakan, Bu Woro, kalau boleh saya matur, satu, Bu Woro jangan menyesal ya ikut pengajian siang hari ini ya. Jangan menyesal ya. Tidak menyesal loh. Ya. Nek menyesal berarti ya, dan mungkin Allah mentakdirkan Bu Woro siang hari ini masuk di sini, di Masjid Ibadur Rahman ini, untuk diseperti ini kan oleh Allah. Allah sudah membuat skenario diseperti ini kan. Dan saya akan ngomong sama Bu Woro, bilang ke keluarganya, Mah, aku sama agamaku, aku disuruh pakai kudung, Mah. Dek, Mas, Mbak, aku kumpul sama siapapun, mulai sekarang aku yakin dengan agama Islamku. Sekarang aku udah Islam. Tolong dong, tolong dimengertilah, aku tak pakai jilbab sekarang. Berani begitu, Bu? Tapi orang tua saya itu belum bisa menerima. Semuanya terserah Bu Woro. Saya khawatir kalau tiba-tiba Bu Woro nggak pakai jilbab, saat itu tahu-tahu meninggal. Meninggal. Dan tanpa jilbab. Meninggal dalam keadaan tanpa jilbab. Berarti dalam keadaan tidak baik menurut Islam. Kalau Bu Woro keluar Islam, ya urusannya lain. Kembali lagi ke agama yang lalu. Tapi ini tetap Islam, terserah Bu Woro. Jadi kalau jelas gini, insya Allah jelas aku toh. Maka dipertimbangkan. Sebaiknya kalau pas meninggal, Allah cinta sama kita. Kalau tidak pakai jilbab, kelihatan Allah tidak cinta sama kita. Oke nggih? Oke, pun ngoten niku, nggih. Nggih, sama-sama, nggih. Amin, nggih. Ya, semoga bisa dimengertikan. Nggih, amin, nggih. Ada yang lain yang mau berkomentar? Cukup? Bapak-bapak, ada yang mau berkomentar? Oh, Mas, ajeng ndika ta, Mas? Mangendika, mungkin mawon, bar pengajian mawon. Oh nggih, bar pengajian nggih. Rahasia. Oh nggih, nggih, good. Enten sing ajeng takon ning mengke. Oh nggih, monggo Ibu. Pakai mic. Nggih. Kalau apa namanya lewat pemakaman itu kita kan ada doa. Kalau pemakamannya itu non muslim, apakah doanya itu lain atau gimana? Pun. Nyatan. Niki dadi dawa pengajiane tekan jam 5. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian mau dimakamkan, masuk ke kuburan, maka ada doa. Doanya begini, ketika mau masuk kuburan, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal muslimati wa ana bikum wa ana insyaallahu bikum lahikun, dan seterusnya, masih panjang. Doa itu hanya diberlakukan untuk mayat-mayat yang muslim. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal muslimat. Jadi khusus untuk orang Islam. Terus kalau pemakamannya campuran, saya sebaiknya akan menjawab tidak tahu bagaimana doanya. Misalnya Bonoloyo campur, Prasimaloyo campur. Tapi ada di kota Solo ini yang sekarang khusus untuk pemakaman muslim. Jadi sebelum menjawab, sebaiknya kita bermohon kepada Allah besok nek mati kita ini dimakamkan di pemakaman muslim. Jadi kalau ada orang yang datang ke situ akan menguburkan orang, pasti mereka akan berdoa Assalamualaikum ahlad diyar dan seterusnya dan seterusnya.
jadi ikut mendoakan kita juga. Tetapi kalau pemakamannya itu campur, maka saya belum tahu apakah boleh mengucapkan doa itu. Atau karena kita mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal muslimat, terus apakah itu hanya tertuju pada orang-orang yang muslim dan muslimat saja, atau bagaimana? Saya tidak tahu. Jadi, saya akan berdoa masuk kubur apabila memang kuburannya itu kuburan Islam, kuburan orang-orang Islam. Di Solo sudah banyak. Polokarto ada, belakang Iskarima ada, belakang Iskarima, Pak Tunjung dimakamkan di sana, Pak Badru dimakamkan di sana. Terus sini Mulur ada juga pemakaman Muslim, Kaliyoso ada pemakaman Muslim juga. Lah kalau sudah jelas Muslim, silakan doanya seperti itu. Tetapi kalau campur, saya belum tahu, Bu. Saya lebih menjaga hati-hati, saya tak mengatakan belum tahu. Ini jadi kalau dalam hati ya, belum tahu ngoten mawon. Timbang kelelen. Ngoten nggih? Oke. Ada yang lain? Sudah cukup? Mungkin Mas. Oke. Rahasia lah. Sudah cukup. Ada lagi Ibu? Baik, sudah cukup. Oke.